Pemirsa, beasiswa OSC hadir lebih awal tahun ini bersamaan dengan Hari Kartini, dan beasiswa OSC 2026 membuka kesempatan untuk siswa-siswi kelas 12 dan juga gap year untuk bisa meraih kesempatan kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dan hari ini kita akan minta untuk spill sedikit nih gambaran tentang apa yang berbeda di beasiswa OSC 2026, ada berapa kampus mitra dan seperti apa nanti mekanisme tahapannya. Kita langsung berdialog bersama dengan Sekretaris Surya Edukasi Bangsa Foundation, ada Mas Hervindo Satrio Gading, dan juga pemimpin redaksi Medcom.id Ahmad Firdaus. Halo Mas Firdaus, halo Mas Vindo, apa kabar? Pagi Jason, baik, alhamdulillah. Baik dan semangat ya, semoga semangat para calon mahasiswa nih yang nonton kita juga di Metro TV kali ini. Tapi nggak hanya Mas Firdaus dan juga Mas Vindo yang ada di sini, tapi melalui sambungan Zoom juga tersambung bersama kami Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ibu Lani Hartanti. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi. Senang Baik, terima kasih hadir bersama dengan OSC dan Metro TV. Baik, terima kasih Bu Lani telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau langsung aja nih ke Bu Lani. Bu, ini kita sudah tahun ke-11, OSC sudah berjalan, kali ini menggandeng juga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi apa yang membuat UKWMS ini juga ikut berkontribusi dalam menjadi mitra bagi OSC, Bu, tahun ini? Ya, sejak kami bergabung dengan OSC sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan sejak saat itu kami sudah menerima 180 award di OSC dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Dan dampaknya sungguh sangat positif karena para awardee ini sungguh luar biasa. Mereka sungguh berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik, dan bahkan beberapa telah meraih prestasi internasional melalui perolehan beasiswa scholarship internasional seperti IISMA. Dan melalui OSC ini peluang kami untuk mengenalkan pendidikan ke berbagai pelosok di berbagai pelosok daerah di Indonesia menjadi lebih terbuka. Kami menjadi lebih memiliki keberagaman yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke, dan kami percaya OSC ini bukan hanya sekedar memberi beasiswa tetapi sungguh-sungguh memberi kesempatan bagi seluruh generasi bangsa untuk bisa meraih pendidikan, memaksimalkan potensi diri mereka. Baik, Bu Lani, kita tahu juga bahwa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini peringkat 1 universitas terbaik di Surabaya dan juga peringkat 3 untuk wilayah Jawa Timur. Nah, dengan prestasi yang bisa dikatakan secemerlang ini, bagaimana kemudian universitas itu bisa mampu untuk mendorong nanti para penerima beasiswa OSC yang masuk ke UKWMS untuk juga bisa mendapatkan prestasi begitu Bu, tidak hanya mungkin akademiknya tapi juga non-akademiknya Bu di sana? Baik, kami di UKWMS dengan tagline Alive Improving University senantiasa memastikan bahwa semua generasi muda yang bergabung dengan kami itu merasakan manfaat pendidikan yang dengan potensi yang terbaik. Kami memastikan bahwa melalui 3 hal, bahwa melalui kurikulum yang relevan dengan industri, kemudian juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan para dosen yang kompeten, kami ingin menghadirkan pendidikan yang sungguh relevan bagi para mahasiswa, termasuk juga penerima OSC awardee. Dan juga melalui pengalaman mahasiswa, kami menyediakan berbagai kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kesempatan, baik kesempatan untuk program-program internasional, kompetisi, magang, kemudian juga melalui berbagai kegiatan organisasi dan juga pengembangan karakter. Dan kami memastikan bahwa seluruh kegiatan Tridharma kami itu mengupayakan kolaborasi dan juga inovasi. Kami sungguh bermitra dengan para mitra-mitra kami global, baik mitra pemerintah, kemudian juga dunia usaha, dan juga media. Kami ingin memastikan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar meraih gelar, tetapi memaksimalkan potensi diri untuk mengembangkan diri, untuk siap menjadi pribadi yang berdampak bagi masyarakat. Baik, itu tadi dari Bu Lani ya, bagaimana nanti bisa ikut pihak kampus ini mensukseskan nanti mengembangkan pribadi dan juga intelektual dari para mahasiswa di sana. Saya sekarang kembali ke narasumber yang ada di studio. Mungkin ke Mas Firdaus dulu. Ya. Selama 11 tahun mungkin sudah ada yang banyak yang merasakan manfaat dari OSC. Tapi mungkin ada yang juga masih ingin cari beasiswa, masih mengeker beasiswa mana yang mereka mau ikutin. Jadi bisa dijelaskan lagi nih Mas Firdaus, OSC atau online scholarship ini bentuk beasiswa yang seperti apa? Oke, makasih Jason. Jadi mau kasih gambaran dulu. Jadi OSC adalah salah satu bentuk media group ya sebagai
platform pendidikan, terutama di medcom.id, kita membuat OSC ini memang khusus buat siswa-siswa yang memang membutuhkan gitu. Jadi sasaran kita awalnya itu adalah siswa-siswa yang mungkin tidak terjangkau karena kita semuanya dilakukan secara online gitu, Jason. Jadi nggak ada lagi kendala akses secara geografis atau secara koneksi gitu. Cukup dengan punya kuota gitu, udah bisa ikut nih beasiswa online scholarship ini gitu. Ya, sangat mudah begitu aksesnya. Tapi berapa nih kampus yang tahun ini itu ikut kerja sama OSC? Apakah lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau gimana tuh? Nah sebelum itu saya mau kasih gambaran dulu, selama 10 tahun terakhir itu kita berjalan di semester 1, jadi ada sekitar 1 semester para awardee yang telah dinyatakan lolos OSC untuk menunggu dia masuk kuliah. Nah tahun ini kita sedikit berubah dan tahun ini mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita mainnya di semester 2 gitu Jason. Jadi nggak ada lagi menunggu yang terlalu lama gitu ya. Istilahnya 1 semester cukup lama. Nah ini di tahun ini kita awardee-nya bisa langsung kuliah gitu. Nah tahun ini kita kerjasama bersama 19 kampus swasta, 9 kampus swasta, ada total sekitar 140 beasiswa yang kita kasih ke siswa-siswa ini. Ini tersebar ya berarti tidak hanya di wilayah Jawa saja ya? Betul, Ya? kita ada Sumatera, Jawa, dan juga di Sulawesi. Wah, jadi banyak sekali cakupan wilayahnya untuk beasiswa OSC tahun ini, ada 9 kampus tadi. Ya. Sekarang saya mau ke Mas Ervindo. Kalau untuk tahapannya sendiri, mekanismenya ketika, mau dong ikut OSC, mau dong masuk kampus ini yang kerja sama OSC, itu gimana Mas tahapannya Mas? Gampang Mas. Jadi gini stepnya, seluruh siswa-siswi di Indonesia yang mau ikutan OSC itu gampang sekali, tinggal klik di osc.medcom.id. Nanti dia tinggal pilih kampusnya dengan satu akun, dia bisa pilih satu universitas dengan 2 program studi. Nanti mereka pilih, dia lihat dulu profil kampusnya, lihat dulu syarat dan ketentuannya, karena setiap kampus ada syarat dan ketentuan. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Disesuaikan ya? Ketika cocok, silakan langsung daftar, klik daftar, sudah isi form, nanti ikutin tesnya. Oke. Tesnya dilakukan secara online atau ada yang offline juga nih nanti? Baik, jadi ada 3 tahap sebenarnya di OSC itu. Pertama adalah online test. Online test itu nanti tesnya tes potensi akademik, tes scholastic. Dia pilihan ganda nanti di hari yang sama dan dengan waktu yang ditentukan. Jadi harus sign in di waktu yang sesuai yang kita tetapkan. Setelah itu nanti ada seleksi berkas. Habis berkas baru ada final test. Setelah itu kita umumkan nanti di bulan Juli siapa pemenangnya dan siapa peraih beasiswa dari OSC ini. Oke, itu ya tahapannya ya untuk kemudian bisa mendapatkan beasiswa di OSC. Ada tahapan online-nya dulu di tahapan pertamanya begitu ya. Dan setiap persyaratan di kampusnya juga bisa berbeda saja tergantung requirement dari kampusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Saya juga akan tanya sebenarnya kriteria mahasiswa yang dicari oleh OSC dan setiap kampus yang kerjasama itu sebenarnya seperti apa. Kita akan bahas, saya jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh ini Gigi Kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Ayo. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih nih kita membahas buat Anda scholarship hunter atau calon mahasiswa yang ingin coba-coba OSC. Kita akan bergabung lagi, nanya lagi sama Ibu Lani, Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Bu Lani, jadi kalau nanti mencari kriteria untuk mahasiswa atau calon mahasiswa lewat program OSC, itu kriteria seperti apa sih yang dicari oleh UKWMS ini? Kriterianya mestinya tidak terlalu sulit sih. Jadi kami ingin membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada seluruh generasi muda, para pelajar yang memiliki semangat untuk berubah, semangat untuk memunculkan potensi yang terbaik buat dirinya, berani dan mau berjuang, antusias dan juga komitmen untuk bisa menjadi mahasiswa yang terbaik nantinya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan beasiswa yang diperebutkan oleh banyak pelajar ya, mau berjuang dan berusaha sebaik mungkin. Itu saja kriterianya. Oke, Bu Lani, kalau dari segi pembelajaran atau mungkin unit kegiatan mahasiswa yang ada di sana yang bisa nanti mendukung prestasi dari mahasiswa-mahasiswanya. Apa aja Bu, supaya mungkin, saya kayaknya kalau kuliah ada yang pengen ikutan basket atau ikutan paduan suara misalnya. Jadi di luar kegiatan akademiknya tapi ada juga non-akademiknya yang mungkin bisa ini menopang prestasi mereka. Apa itu Bu kira-kira?
Wah, kalau di list banyak sekali ya. Tapi tadi semua yang disebutkan, mulai dari minat bakat, olahraga, tari, seni, kemudian paduan suara, kami memiliki semua hal itu. Kami juga membuka peluang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang ingin mengembangkan diri, soft skill untuk sebagai leader, melalui kesempatan untuk beraktif dalam berorganisasi, baik di level prodi, fakultas, maupun di level universitas. Kami juga memiliki berbagai program-program volunteer seperti keterlibatan mahasiswa menjadi Satgas PPKPT untuk penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, dan juga kami juga punya kesempatan bagi mahasiswa yang ingin tertarik untuk menjadi relawan kampus inklusi, untuk bergabung bersama relawan kampus inklusi kami. Dan masih banyak peluang yang lain untuk berbagai program yang lain untuk pengembangan diri, untuk mempersiapkan diri mengikuti berbagai kompetensi, kemudian juga untuk program magang, kemudian pertukaran pelajar sampai ke luar negeri, itu semua tersedia. Oke, banyak sekali kesempatannya ya. Satu lagi, Bu Lani, karena kita ngomongin soal OSC ini, tepat hari ini Hari Kartini, kira-kira mungkin semangat apa ya yang bisa kita sebarkan atau kita bagikan kepada calon mahasiswa nantinya yang bisa bergabung di UKWMS di Surabaya untuk bisa mengilhami pembelajaran dari sosok Kartini, kira-kira apa tuh Bu Lani? Ya, untuk adik-adik di seluruh Indonesia, pesan kami jangan ragu untuk bermimpi besar, baik putra-putri, khususnya kaum putri ya. Jadi banyak halangan dan tantangan bagi kaum putri, stigma dan sebagainya, tetapi pesan kami adalah jangan ragu untuk mengambil kesempatan, untuk membuka diri, untuk berani mencoba dan berjuang untuk mengubah masa depan, mengubah hidup dan masa depan. Melalui beasiswa OSC, Metro TV, Medcom ID, kami siap, UKWMS siap hadir untuk mendampingi Anda. Semangat Kartini mengajarkan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk merubah diri dan menjadi lebih bisa berdampak buat masyarakat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan, apalagi dengan kesempatan beasiswa OSC yang terbuka saat ini. Semoga adik-adik di sana semangat untuk bisa mencoba dan berjuang untuk bisa terlibat masuk dalam sebagai awardee OSC ini. Baik, kalau begitu semoga semangat ini yang benar-benar bisa membakar ya semangat dan juga visi dari para calon mahasiswa nantinya untuk bisa meraih kesempatan pendidikan yang lebih tinggi lewat beasiswa OSC. Terima kasih Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bu Lani Hartanti, sudah bergabung dan berbagi inspirasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Berbicara sama Bu Laninya sudah selesai, tapi sama Mas Vindo dan juga Mas Firdausyah belum. Sekarang kita mau tanya, pasti banyak yang nanya soal teknisnya. Ini informasi bisa di mana sih didapetin Mas Vindo? Tadi di website OSC-nya pasti ada. Tapi selain itu misalnya di Instagram atau di sosmed lain, itu ada nggak sih informasi-informasinya? Ada dong. Jadi selain di osc.medcom.id, nanti seluruh peserta bisa kepoin kita di Instagram kita dan TikTok kita @beasiswa OSC. Nah, di sana akan banyak sekali informasi terkait beasiswa OSC, dari sisi timeline, seleksinya, seperti apa, dan kampus-kampusnya, lalu rewardnya apa aja, itu bisa dikepoin di situ. Di Instagram @beasiswa OSC, juga di TikTok juga ada. Dan nggak hanya itu ya, tapi ada juga di Metro TV, di Medcom, juga Media Indonesia. Oke, jadi banyak ya sebenarnya, bisa di Instagram, di TikTok, di Metro TV juga bisa nonton. Itu semua informasi soal OSC ada. Nah, tepatnya tanggalnya ini, dibukanya periodenya kapan, itu bisa dikasih tahu nggak nih Mas Vindo kapan? Bisa dong. Jadi hari ini, tepat di hari ini, di Hari Kartini tanggal 21 April, kita kick off OSC di 2026 ini. Lalu kita akan buka pendaftaran sampai dengan bulan Juni. Setelah itu akan ada tes finalnya di bulan Juli, dan kita umumkan siapa pemenangnya di bulan Juli. Untuk tanggal dan tanggal pastinya bisa kepoin kita di Instagram kita. Di sosmed tadi ya. Betul. Untuk pastinya berapa tadi kesempatan yang dibuka Mas? Ada 100 berapa tadi? Ada 140 beasiswa. 140 beasiswa dari 9 ya? kampus favorit yang ada di Indonesia. Betul, dan ini ditekankan ini terbuka untuk semua calon mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia ya Mas Terbuka ya? Sabang, Merauke semuanya untuk bisa SMA, daftar ya? SMK, yang kelas 12, dan yang lulus
gap year 2 tahun sudah masih bisa daftar. Nah, jadi yang gap year 2 tahun pun itu dicatat, itu masih bisa berkesempatan untuk ikutan mencoba beasiswa ini. Sekarang saya mau ke Mas Firdaus lagi ini karena kita nuansanya masih Hari Kartini, tadi ada pembelajarannya. Kalau dari Bulani bilang harus semangat Kartininya tetap menyala. Kalau dari OSC sendiri apa nih semangat Kartini yang bisa dibawa di tahun ini nih, Mas Firdaus? Kalau mau mengambil quote, habislah gelap terbitlah terang tuh kayaknya cocok buat semangat OSC gitu ya. Nggak cuma kalau Kartini semboyan itu buat menginspire kaum wanita gitu ya. Kalau di sini sekarang kita mau menginspire anak-anak muda gitu ya. Kalau saya lihat kan dari studinya baru 30% gitu. Anak-anak muda, siswa-siswi yang melanjutkan sekolah sampai kuliah gitu. Nah, dengan lewat program OSC ini kita mau menginspire teman-teman muda untuk lebih aktif lagi, lebih semangat lagi untuk mengejar pendidikannya. Karena kita juga, saya dapat titipan pesan dari founder kita Bapak Surya Paloh, kalau Metro TV dan juga Medcom.id melewat OSC ini hadir untuk jadi salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah untuk bisa kita berpartisipasi untuk membuat generasi unggul di Indonesia emas tahun 2045 gitu. Nah, inilah mungkin salah satu bentuk dari wujud komitmen kita untuk membantu pemerintah. Iya, mendukung Indonesia Emas 2045, salah satunya lewat pendidikan dan OSC berkontribusi lewat di situ. Sekarang saya mau lewat sisi humanisnya dong, Mas Firdaus dan juga Mas Fido. Ini kan setiap tahun udah 12 tahun. Tadi saya ralat, saya bilang 11 tahun, tapi ternyata 12 tahun ya tahun ini. Tahun ke-12. Ini adalah tahun ke-12. Pasti sudah akrab dengan wajah-wajah mahasiswa nih Mas Fido dan juga Mas Firdaus. Ini temennya anak-anak muda semua ya. Boleh kalau dari Mas Fido dulu deh, cerita apa sih dari sekian ribu mahasiswa yang sudah dibantu lewat OSC yang ngena banget di hati dan mungkin bisa di-share? Mungkin ada yang pernah dari anak petani mungkin, anak dari jauh dari timur sana, atau apa kira-kira Mas Firdaus? Ya, dari sini sebenarnya aku pribadi belajar bahwa ternyata semangat anak-anak di Indonesia tuh ya, meskipun mereka di pedalaman, dari Aceh sampai Papua itu ada kisah-kisah inspiratif yang bisa kita petik tuh, yang bisa kita pelajarin, bahwa keterbatasan mereka tidak menghalangi mereka untuk berprestasi dan bisa mengejar mimpi mereka sehingga universitas. Artinya di sini yang kita bisa kutip adalah setiap orang punya kesempatan yang sama, tinggal siapa yang mau bergerak dan berusaha aja sebenarnya. Apalagi dengan OSC, dengan fasilitas yang sangat mudah, tinggal online. Tesnya online, mereka bisa kuliah di kampus-kampus favorit. Artinya sudah tidak ada lagi kendala. Apalagi dengan zaman digital saat ini gitu ya. Artinya gunakanlah kesempatan ini, manfaatkan, jangan sampai lolos. Itu ya, karena kesempatannya begitu terbuka untuk semua begitu. Betul. Nah, kalau Mas Firdaus sendiri melihat banyak nggak sih kisah-kisah atau contoh-contoh yang kemudian bisa merubah hidupnya, mengangkat derajat keluarganya, harkat martabat keluarganya, mulai dari yang mungkin pada saat itu berjuang sulit begitu, tapi ketika lulus itu benar-benar bisa berubah begitu. Ada nggak Mas cerita-cerita seperti itu? Ya banyak ya, kalau kita lihat tahun lalu kan saya 5 kota gitu ya, tur ke 5 kota gitu. Ngelihat antusiasme anak-anak gitu, banyak yang bahkan di Makassar waktu itu tahun lalu saya dapat cerita ada satu sekolah yang jalan naik mobil omprengan gitu, mobil bak terbuka, itu 3 jam perjalanan untuk sampai ke tempat arena kita buat event kick off OSC itu. Jadi di situ saya mikir, wah kayaknya seneng gitu kita lihatnya gitu Jess, karena cukup berdampak gitu program yang kita buat, bahkan sampai yang di pelosok-pelosok mau datang untuk tahu informasinya, untuk datang untuk ikutan gitu ya. Dan ya tadi saya bilang kendala geografis, kendala finansial gitu, alhamdulillah bisa kita atasi nih selama 11 tahun berjalan gitu. Karena nggak cuma kita kasih beasiswa secara full dari mulai awal sampai lulus. Kita juga kasih bantuan living cost gitu ya. Jadi kita ada Yayasan Surya Edukasi Bangsa yang foundernya juga Pak Surya. Itu tiap tahun kita kasih living cost-nya untuk mereka gitu. Jadi semuanya itu tercover, tidak hanya biaya pendidikan tapi kesehariannya juga. Jadi sudah lengkap ya pemirsa tadi informasi mengenai BSO OSC 2026 untuk siswa-siswi kelas 12 dan juga yang mengalami gap year. Jadi silakan mulai daftarkan diri kalian di osc.medcom.id, dicatat hari ini
Dan sambil mengakhiri segmen ini sebagai titik dimulai beasiswa OSC 2026, saya mau kembalikan lagi ke pemimpin redaksi medcom.id, Mas Ahmad Firdaus, untuk melakukan apa nih? Meresmikan kick off beasiswa OSC 2026 secara langsung. Silakan nih Mas Firdaus. Ya, buat adik-adik ya, khususnya buat siswa-siswi SMA, SMK, maupun yang tadi gap year-nya masih 2 tahun gitu ya. Jangan putus asa gitu untuk mengejar pendidikan. Lewat OSC ini manfaatkanlah, gunakanlah sebaik-baiknya untuk bisa mengejar cita-citanya gitu ya. Dan hari ini di tanggal 21 April saya secara resmi atau medcom.id secara resmi membuka online scholarship 2026 beasiswa untuk Indonesia. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan impianmu dengan beasiswa penuh S1 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus bebas uang pangkal dan uang semester sampai lulus. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition. 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di osc.medcom.id. Dan itulah tadi dialognya OSC, jadi daftarkan diri Anda segera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Firdaus, terima kasih Mas Thank you, Firdaus Jason. sudah berbagi. Semoga OSC juga terus memberikan dampak nyata untuk pendidikan Indonesia dan kemajuan SDM Indonesia. Dan Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.